Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku soleh-solehah kelas 4, apa kabarnya hari ini? Sehat ya? Ya, mudah-mudahan kalian semua sehat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berjumpa lagi dengan Ibu dalam pembelajaran tematik di hari Rabu 20 Januari 2021. Hari ini pembelajaran terakhir ya. Jangan membuat kalian menjadi lesu ya, harus tetap semangat di pembelajaran terakhir ini. Oke, siap belajar ya? Iya, ayo semangat. Persiapkan bukunya halaman 72 sampai 75. Hari ini pembelajarannya mengenai IPA ya, ilmu pengetahuan alam. Oke. Kita lanjut. Di halaman 72 kita akan membahas mengenai metamorfosis pada hewan. Nah, di minggu kemarin juga kalian sudah belajar mengenai metamorfosis ya. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah mempelajari metamorfosis pada kupu-kupu dan hewan metamorfosis pada belalang. Ya. Nah, kali ini akan mempelajari beberapa metamorfosis pada hewan lain, diantaranya ada katak, nyamuk, lalat, kecoa, capung, dan jangkrik. Nah, kalian harus tahu metamorfosis itu ada berapa? Metamorfosis itu ada dua, ya. Ada dua, yaitu yang pertama adalah metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna, ya. Nah, oke, kita bahas yang pertama, yaitu metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna itu merupakan metamorfosis yang melewati 4 tahapan, dimulai dari telur, larva, pupa, ya, dan akhirnya menjadi imago atau dewasa. Jadi kalau metamorfosis sempurna itu melewati 4 tahapan ya, telur, larva, pupa, dan imago atau hewan dewasa. Oke, paham ya? Kita lanjutkan. Apa saja hewan-hewan yang termasuk metamorfosis sempurna? 1. Kita akan membahas katak ya. Yang akan kita bahas yang pertama adalah katak. Ya, katak itu termasuk metamorfosis sempurna. Katak berkembang biak dengan cara bertelur di air. Telur-telur itu akan menetas setelah sekitar 10 hari. Telur-telur itu menetas menjadi berudu atau kecebong yang hidup di air. Oleh karena itu, kecebong memiliki insang, mulut, dan ekor sehingga dapat berenang dalam air. Nah, kamu bisa lihat di gambar ya. Telur lalu menetas telurnya setelah 10 hari akan berubah menjadi berudu. Nah, berudu ini tidak sama dengan katak dewasa ya, bentuknya sama seperti kupu-kupu. Saat menetas juga menjadi ulat, tidak langsung punya sayap. Nah, katak juga seperti ini, makanya disebut metamorfosis sempurna. Ya, berudu atau kecebong. Nah, lalu ada berudu berkaki. Nah, setelah berudu berkaki akan berubah menjadi katak muda, lalu akan berubah menjadi katak dewasa. Ibu ulang ya, dalam katak itu tahapan-tahapan katak, daur hidup katak diawali dari telur, lalu berudu atau kecebong, lalu berudu berkaki, berubah menjadi katak muda, lalu imago atau katak dewasa ya. Kita lanjut. Nah, masih katak, tahapannya adalah 3 minggu kemudian insang pada kecebong tertutup kulit, kemudian tumbuhlah kaki belakang dan diikuti kaki depan. Pada usia 8 minggu berudu berkaki berubah menjadi katak berekor,
Kemudian ekor itu akan memendek dan bernapas dengan paru-paru. Saat tadi kecebong bernapasnya menggunakan insang. Nah, saat sudah menjadi katak berekor bernapasnya menjadi paru-paru. Setelah pertumbuhan anggota tubuhnya sempurna, katak berubah menjadi katak dewasa atau imago ya. Jadi kalau diurutkan dengan peta konsepnya, telur berubah menjadi berudu atau kecebong, lalu menjadi katak muda dan katak dewasa. Nah, ini melalui 4 tahapan ya, sehingga katak ini termasuk metamorfosis sempurna. Kalau lihat di gambar ini ya, telur berudu, gambarnya begitu, berudu berkaki, lalu katak muda, lalu katak dewasa. Itulah daur hidup katak. Oke, yang kedua adalah daur hidup nyamuk. Nyamuk juga termasuk metamorfosis sempurna. Nyamuk betina awalnya bertelur di air, kemudian menetas menjadi jentik-jentik atau tempayak. Tempayak akan hidup dan mendapat makanan dari air. Setelah cukup umur, tempayak berubah menjadi pupa. Selanjutnya dari pupa ini akan tumbuh keluar nyamuk muda yang akan tumbuh menjadi nyamuk dewasa. Daur hidup nyamuk dari telur hingga menjadi pupa semuanya terjadi di air. Adapun nyamuk muda dan nyamuk dewasa tidak hidup di air. Nyamuk dewasa akan kembali ke air ketika hendak bertelur. Nyamuk mengalami tahap kepompong, sehingga nyamuk dikelompokkan dalam hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Jadi urutan daur hidup nyamuk adalah telur, lalu menjadi larva atau tempayak, lalu menjadi pupa, lalu nyamuk dewasa atau imago. Ya, bisa dilihat di gambarnya juga ya. Telur, larva atau tempayak, lalu pupa, lalu nyamuk dewasa. Ya. Sampai pupa tadi dari telur, larva, pupa itu hidupnya di air. Nah, setelah mau menjadi nyamuk dewasa, nyamuknya akan keluar ke air ya, tidak di air lagi. Nanti kalau mau bertelur lagi, nyamuknya ke air lagi gitu. Oke. Yang kedua adalah nyamuk. Tadi katak, yang kedua adalah nyamuk. Nah, yang ketiga adalah lalat. Nah, lalat adalah hewan yang suka hidup di tempat yang kotor. Lalat berkembang biak dan mencari makan di tempat sampah, feses, dan tempat-tempat kotor lainnya. Lalat berkembang biak dengan cara bertelur. Seekor lalat betina akan meletakkan telurnya di tempat sampah. Nah, ya. Kotoran atau tempat yang memiliki sumber makanan. Makanya kalau kamu ada makanan di rumah ditutup ya, biar tidak dihinggapi lalat. Oke, terus telur lalat yang sudah menetas akan berubah menjadi larva atau belatung. Tempat yang paling disukai belatung adalah daging atau buah busuk. Belatung yang banyak menyimpan cadangan makanan akan tumbuh menjadi pupa dan memulai proses metamorfosis menjadi seekor lalat dewasa. Jadi urutan daur hidup lalat adalah telur, larva atau belatung, lalu pupa, lalu lalat dewasa. Telur, larva atau belatung ya, dari belatung mulainya, lalu pupa, lalu lalat dewasa atau imago ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi sudah dicontohkan metamorfosis sempurna, ada katak, ada nyamuk, dan juga lalat. Nah, sekarang ada metamorfosis tidak sempurna.
Metamorfosis tidak sempurna merupakan metamorfosis yang melewati 3 tahapan. Kalau tadi sempurna 4 tahapan, kalau metamorfosis tidak sempurna 3 tahapan, yaitu dari telur menjadi nimfa atau larva, kemudian menjadi hewan dewasa. Pada hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, bentuk hewan muda mirip dengan induknya. Tetapi ada bagian-bagian tubuh yang belum terbentuk, misalnya sayap. Jadi mulai menetas, dari telur menetas udah mirip dengan induknya. Berbeda dengan tadi metamorfosis sempurna, saat telur menetas ya, larvanya tidak mirip dengan induknya. Nah, metamorfosis tidak sempurna terjadi contohnya pada serangga. Contoh serangga apa saja? Kecoa, capung, jangkrik, ya. Oke, kita bahas yang pertama adalah kecoa. Daur hidup kecoa atau lipas diawali ketika kecoa betina bertelur dalam jumlah banyak yang diletakkan di permukaan tanah atau pada tumpukan sampah. Telur menetas menjadi anak kecoa yang disebut nimfa. Nimfa adalah tahapan tubuh hewan muda. Nimfa pada kecoa memiliki bentuk tubuh mirip dengan induknya, tetapi ukuran nimfa lebih kecil dan belum bersayap. Di samping itu, warna kulit nimfa berbeda dengan kecoa dewasa. Nimfa mengalami beberapa kali pergantian kulit sampai menjadi kecoa dewasa. Karena tidak ada tahapan kepompong, daur hidup kecoa termasuk metamorfosis tidak sempurna. Urutan daur hidup kecoa: telur, nimfa, kecoa dewasa. Ya, bisa dilihat di gambar ya. Telur, nimfa 1 atau nimfa 1, nimfa 2, nimfa ya. Kecoa dewasa. Ya. Jadi, setelah menetas telurnya, nimfanya juga hampir mirip dengan kecoa dewasa ya. Bentuknya. Oke, itu adalah kecoa. Yang kedua adalah capung. Capung betina biasanya meletakkan telurnya pada tumbuhan yang hidup di air. Telur capung diselimuti dengan lendir. Telur tersebut akan berubah menjadi larva. Setelah 2-1 minggu, larva kemudian menjadi nimfa yang hidup di air. Nimfa adalah salah satu predator yang memangsa anak ikan dan berudu. Setelah lepas dari fase nimfa, capung akan keluar dari kulit nimfa. Nimfa tersebut mengalami pergantian kulit sebanyak 10 kali. Kemudian capung muda tersebut hidup di daratan menjadi hewan yang sempurna dan dewasa. Metamorfosis capung tidak melalui tahap kepompong sehingga dikategorikan mengalami metamorfosis tidak sempurna ya. Pokoknya hewan-hewan yang tidak mengalami tahapan kepompong itu adalah hewan yang termasuk metamorfosis tidak sempurna. Urutannya adalah tadi telur, nimfa, capung, dewasa ya. Itu seperti di gambar, telurnya lalu berubah menjadi nimfa. Setelah itu nimfa akan melepas kulitnya, berubahlah menjadi capung dewasa. Nah, yang terakhir adalah jangkrik. Jangkrik betina biasanya meletakkan telurnya di dalam pasir. Jika menetas, telur jangkrik berubah menjadi anak jangkrik atau nimfa. Pada fase nimfa terjadi pergantian kulit sebanyak 6-8 kali. Setelah berganti kulit yang terakhir, nimfa akan menjadi jangkrik dewasa. Urutan daur hidup jangkrik adalah telur, nimfa, jangkrik dewasa. Bisa dilihat ya, telur bisa dilihat di gambar, telur, nimfa, lalu akan menjadi jangkrik dewasa. Nah, begitulah
ya, antara metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Kalian boleh baca lagi sendiri ya, atau video ini boleh diulang-ulang ya. Jika ada yang belum paham, silahkan jangan sungkan untuk bertanya, untuk menelpon ya, melalui WA, melalui video call juga boleh ke ibu atau bapak gurunya atau ke wali kelasnya. Oke. Nah, setelah kalian memahami tugasnya untuk IPA ini, untuk hari Rabu ini tugasnya hanya men-scan QR code yang ada di halaman 75, yaitu mengenai metamorfosis pada hewan dengan menggunakan TS Reader ya. Lalu scan barcode-nya, setelah itu simak dan perhatikan hingga paham ya. Jika sudah, jangan lupa kalian absen di e-learningnya, IPA-nya. Nanti Ibu akan lihat absennya, tanda kalian sudah mengikuti PJJ pembelajaran tematik. Oke, sampai sini dulu pembahasannya hari ini. Mudah-mudahan kalian semua paham ya. Dan jangan lupa belajar sendiri ya, belajar sendiri. Orang tua hanya mendampingi, hanya memastikan kamu untuk belajar. Yuk ikutin setiap harinya, setiap jamnya sesuai jadwal ya. Kamu hebat, kamu pintar, kamu pasti bisa ya, karena tugas kalian adalah belajar, adalah sekolah ya. Jaga kesehatan ya, banyak makanan yang bergizi, jangan lupa sholat. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.